Halo teman-teman semua. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu logika. Tetapi kita tidak tahu bagaimana manusia pertama kali bisa menciptakan logika atau cara berpikir yang sistematik. Dari mana kita bisa tahu mana argumen yang benar dan mana argumen yang menyesatkan? Awalnya gimana? Dan yang lebih menarik, apakah mesin, katakanlah komputer, bisa berpikir secara logis seperti manusia? Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan menjelajah sejarah logika dari zaman Aristoteles sampai ke abad pertengahan, lalu masuk ke era matematika modern, sampai nantinya kita akan bicara tentang AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang hari-hari ini seolah-olah bisa menggantikan logika manusia. Jadi mari teman-teman kita mulai saja. Pertama-tama kita mulai dari Aristoteles. Dia adalah seorang bapak logika klasik. Aristoteles hidup tahun 384 lahirnya dan meninggalnya tahun 322 sebelum Masehi. Lama sekali. Tetapi dia adalah orang pertama yang merumuskan aturan logika secara sistematik. Karya yang bisa teman-teman lacak untuk mengenal logika judulnya Organon. Nah, karya Organon itu nanti menjadi dasar dari logika klasik yang hari ini kita pelajari. Nah, Aristoteles awalnya terkait dengan logika itu mengenalkan kepada kita konsep silogisme. Silogisme adalah cara menyusun argumen yang benar. Sebagai contoh, dalam silogisme ada premis satunya, semua manusia akan mati. Premis satu, semua manusia akan mati. Gak ada manusia yang hidup selamanya. Kemudian yang kedua, Socrates adalah manusia. Socrates itu adalah gurunya Aristoteles, gurunya Plato, yang mana Plato adalah gurunya Aristoteles. Nah, dia menggunakan premis kedua, Socrates adalah manusia. Jadi kalau semua manusia akan mati, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya apa teman-teman? Socrates akan mati. Inilah silogisme. Ada premis satunya, premis minor, premis mayor, dan konklusi. Kalimat itu tadi terlihat sederhana kan? Tapi ini di sini nanti letak keajaibannya. Ketika kita menyimpulkan, Aristoteles membuktikan sebenarnya bahwa dengan aturan logika yang jelas, kita bisa menarik kesimpulan yang valid tanpa kita harus bergantung pada opini yang subjektif. Karena opini subjektif itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan cara berpikir yang sistematik. Semua manusia akan mati. Sanaha adalah manusia, Sanaha akan mati. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kita masuk ke abad pertengahan. Apa yang terjadi dengan ilmu logika di abad pertengahan? Kita nggak bisa lepaskan peran ilmuwan muslim dalam hal ini. Juga tentu saja peran pemikir-pemikir Eropa. Jadi setelah Aristoteles, logika itu sendiri berkembang pesat di dunia Islam. Dan kemudian nanti akan dikirim ke Eropa di abad pertengahan. Para ilmuwan muslim ada banyak yang membahas tentang logika, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Averroes atau Ibnu Rushd. Ketiga pemikir filsuf Islam ini banyak menafsirkan dan mengembangkan logika yang sebelumnya diperkenalkan Aristoteles. Ibnu Sina misalnya, dia
tidak hanya mempelajari logika Yunani, tetapi Ibnu Sina ini dengan kejeniusannya mengembangkan apa yang disebut sebagai logika modal. Logika modal adalah logika yang mempertimbangkan kemungkinan dan keharusan. Nah, kemudian di Eropa, logika yang tadi sudah dikembangkan oleh para pemikir Islam kemudian masuk ke daratan Eropa, karena sebelumnya kan tulisan-tulisan Aristoteles dibuang ya, tapi kemudian dikembalikan lagi, diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin kembali, dan kemudian muncullah seorang pemikir bernama Thomas Aquinas. Dia yang kemudian menghubungkan antara logika dengan teologi. Logika oleh Thomas Aquinas itu digunakan untuk membangun argumen filsafat tentang Tuhan dan argumen filsafat tentang keberadaan manusia dalam hubungan dia dengan Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya masuklah ke dalam abad era matematika modern. Dalam hal ini kita nanti akan mengenal logika simbolik. Dan ini semua disebabkan karena adanya revolusi matematika. Jadi selama berabad-abad teman-teman, logika itu awalnya masih dalam bentuk yang naratif. Seperti silogisme tadi, itu kan naratif. Semua manusia mati. Sokrates manusia, Sokrates akan mati. Ini kan kata-kata naratif. Tapi menariknya teman-teman, di abad ke-19 logika ini berubah drastis. Muncul yang disebut logika simbolik. Logika simbolik ini adalah jenis logika yang menggunakan bahasa matematika. Contohnya akan bisa teman-teman lihat dari pemikir-pemikirnya waktu itu. Misalnya George Boole dan Gottlob Frege. Gottlob Frege sudah saya buat videonya di beberapa bulan yang lalu. Boole menciptakan aljabar Boolean. Aljabar Boolean ini nanti akan jadi dasar bagi komputer modern yang hari ini teman-teman kenali lewat coding-coding. Lalu Frege mengembangkan logika predikat yang memungkinkan kita kemudian mengekspresikan argumen secara lebih kompleks tapi dengan simbol-simbol atau secara simbolik. Intinya, saya tentu tidak akan mengajak teman-teman mempelajari logika simbolik ya, karena rumit ya, dan bahasanya sangat matematika. Saya sendiri tidak menguasainya. Tapi intinya di era ini logika tidak hanya digunakan dalam filsafat teman-teman, tapi juga sudah masuk ke bidang lain. Matematika, sains, teknologi, semua menggunakan logika. Lalu yang paling dekat dengan kita hari ini adalah dunia komputer, dunia teknologi informasi, di mana muncul AI atau Artificial Intelligence. Di abad ke-20 memang logika mengalami revolusi yang menarik. Logika bukan lagi hanya tentang manusia, tetapi juga tentang mesin. Nah, salah satunya Alan Turing. Pasti teman-teman pernah mendengarnya dan saya sudah buat videonya juga beberapa bulan yang lalu. Dia seorang matematikawan jenius yang kemudian dia bertanya, apakah benar mesin bisa berpikir? Bisakah mesin berpikir? Dari situlah nanti Alan Turing sebagai pemikir awal yang nanti akan membantu munculnya komputer modern ya, dia menemukan logika komputasi dan kecerdasan buatan atau AI. Komputer yang kita pakai hari ini contohnya teman-teman, smartphone itu, sampai yang ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek AI itu semuanya bekerja berdasarkan logika Boolean dan prinsip matematika yang dikembangkan dari filsafat logika. Dan Alan Turing ada di situ juga. Jadi, teman-teman, itu semua yang teman-teman temukan hari ini, ChatGPT, Google Search, algoritma media sosial, dan sebagainya, itu dimulai ribuan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi dari Aristoteles sampai AI, logika kan terus berkembang ya. Nah, pertanyaannya, apakah AI bisa berpikir
layaknya manusia. Apakah logika cukup? Apakah logika yang ada di AI itu cukup untuk meniru kecerdasan manusia? Atau sebenarnya kita butuh sesuatu yang lebih daripada AI? Nah, tapi sebelum itu semakin menjauh, nanti teman-teman di video selanjutnya kita akan membahas tentang 3 elemen utama dalam membangun argumen yang logis: etos, logos, patos. Jadi ini paling penting teman-teman. Jadi di video selanjutnya jangan kelewatan itu. Etos, logos, patos. 3 hal yang akan membantu kita membangun argumen yang logis dan meyakinkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kita masih bisa ngobrol lebih panjang lagi tentang logika dan isu-isu filsafat lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, tetap berpikir kritis.